Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua senantiasa berada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu, kami dapat melewati segala hal yang kami hadapi. Saat ini, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami memohon Tuhan, urapi hati dan pikiran kami agar dapat memahami setiap kebenaran-Mu. Ajarlah kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah kita sudah menjadi pembawa damai di lingkungan sekitar kita? Dalam kehidupan sehari-hari, apakah tindakan kita membantu memulihkan hubungan, atau justru memicu perselisihan? Mahatma Gandhi adalah sosok yang menginspirasi dunia melalui komitmennya untuk menolak kekerasan, bahkan dalam situasi yang penuh penindasan dan ketidakadilan. Meskipun ia bukan seorang Kristen, prinsip hidupnya mencerminkan nilai-nilai universal yang selaras dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, khususnya mengenai cinta kasih dan perdamaian. Gandhi menghidupi konsep ahimsa, sebuah ajaran spiritual dan moral yang berarti tanpa kekerasan. Bagi Gandhi, ahimsa bukan sekadar menahan diri dari tindakan kasar, tetapi juga berakar pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki nilai ilahi yang layak dihormati. Ia percaya bahwa kebencian hanya akan melahirkan lebih banyak kebencian, dan kekerasan hanya akan memperpanjang siklus penderitaan. Oleh sebab itu, Gandhi menegaskan bahwa perubahan sejati harus dicapai melalui cinta kasih, kesabaran, dan pengorbanan. Gandhi menunjukkan filosofi ini melalui perjuangan damainya melawan penjajahan Inggris di India. Ketika rakyat India tertindas oleh ketidakadilan, Gandhi tidak menggerakkan mereka untuk memberontak dengan senjata, melainkan dengan aksi tanpa kekerasan seperti mogok makan, pawai damai, dan boikot terhadap produk-produk Inggris. Contoh paling terkenal adalah Pawai Garam tahun 1930, di mana Gandhi memimpin rakyatnya untuk melawan pajak garam yang tidak adil dengan cara damai dan simbolis. Dalam setiap langkahnya, Gandhi menekankan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan harus didasarkan pada kebenaran satyagraha, yakni keberanian moral untuk melawan kebatilan tanpa kebencian. Baginya, kekuatan cinta dan kesabaran jauh lebih besar daripada senjata apapun. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, seorang Mahatma Gandhi yang tidak mengenal Yesus Kristus, melalui komitmennya untuk menolak kekerasan dan kebencian, memilih untuk mempercayai bahwa kekuatan cinta dan kesabaran jauh lebih besar daripada senjata apapun. Gandhi menunjukkan kepada dunia bahwa melalui kedamaian dan pengorbanan, perubahan sejati dapat tercipta. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk lebih daripada sekadar menerima kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Panggilan ini dimulai dari kehidupan sehari-hari kita, di rumah, di keluarga, di gereja, dan bahkan di lingkungan sekitar kita. Membawa damai bukan hanya soal menyelesaikan konflik, tetapi menjadikan hidup kita sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan kasih, pengertian, dan keharmonisan. Seringkali, tantangan terbesar dalam hidup kita datang dari lingkungan yang paling dekat, keluarga kita. Mungkin ada pertengkaran kecil, perbedaan pendapat, atau bahkan luka yang mendalam antara anggota keluarga. Dalam situasi-situasi ini, kita dipanggil untuk mengutamakan pengampunan dan kasih. Bahkan ketika kita merasa benar. Ketika kita memilih untuk menjadi pendamai di tengah keluarga, kita sedang membawa kasih Kristus yang memulihkan dan mendamaikan hubungan. Di luar keluarga, kita seringkali berhadapan dengan situasi yang menguji kesabaran kita.
Saat ada teman atau tetangga yang berkata kasar atau berperilaku tidak baik, kita bisa memilih untuk membalas dengan kelembutan dan pengertian, alih-alih membalas dengan emosi atau perkataan yang bisa memperkeruh suasana. Sikap tenang dan penuh kasih kita mungkin tampak kecil, tetapi dapat menjadi teladan yang berdampak besar bagi orang lain, membawa damai dalam hati mereka. Di masyarakat, konflik sering muncul dari hal-hal yang sepele, seperti perbedaan pendapat tentang aturan, suara bising, atau kesalahpahaman. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk tidak memihak kepada konflik, tetapi menjadi penengah yang membawa solusi, kasih, dan pengertian. Dalam setiap interaksi, kita memiliki kesempatan untuk menghidupi kasih Kristus yang membawa kedamaian dan kesatuan dalam keberagaman. Ketika kita memilih untuk membawa damai, Allah mengakui kita sebagai anak-anaknya. Menjadi anak Allah bukan hanya soal memiliki identitas sebagai umatnya, tetapi juga mencerminkan sifat Bapa kita, kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Ketika kita hidup dalam damai, kita menunjukkan kepada dunia siapa kita sebenarnya. Pembawa damai yang mencerminkan kasih Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Mari saudara-saudariku, kita berkomitmen untuk hidup sebagai pembawa damai di tengah dunia ini. Di mana ada pertikaian, kita hadir membawa kedamaian. Di mana ada kebencian, kita hadir dengan kasih. Dan melalui tindakan-tindakan kecil kita memuliakan nama Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya yang hidup dalam damai. Saudara-saudariku terkasih, dalam perjalanan hidup ini, kita diingatkan untuk selalu menjadi saluran damai dimanapun kita berada. Kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk lebih dari sekadar menghindari konflik. Kita dipanggil untuk membawa kasih, pengampunan, dan kedamaian. Kehidupan Kristus adalah teladan utama bagi kita dalam hal ini. Melalui hidupnya yang penuh kasih dan pengorbanan, Yesus menunjukkan bahwa damai bukanlah sesuatu yang kita capai dengan kekuatan, tetapi dengan rendah hati dan penuh kasih. Ketika kita memilih untuk hidup dalam damai, kita mencerminkan karakternya di dalam diri kita. Mari kita terus berkomitmen untuk membawa damai mulai dari keluarga kita, di tempat kerja, di gereja, dan di setiap tempat di mana kita berada. Setiap langkah yang kita ambil dalam kasih dan pengampunan adalah wujud nyata dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Semoga kita senantiasa menjadi terang di tengah kegelapan, membawa damai kepada setiap orang yang kita temui. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai kita, dan melalui hidup kita, kasih-Nya dapat dirasakan oleh dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas setiap kebenaran yang telah Engkau nyatakan dalam renungan hari ini. Kami sadar bahwa tanpa kasih karunia dan bimbingan-Mu, kami tidak dapat mengerti atau melaksanakan firman-Mu dengan benar. Tuhan, kami mohon agar setiap perkataan yang kami dengar hari ini tidak hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi benar-benar tertanam dalam hati kami dan terwujud dalam tindakan kami sehari-hari. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku yang setia dalam kehidupan nyata kami. Berikan kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, meskipun dunia ini seringkali menggoda kami untuk berjalan menurut jalan kami sendiri. Kami berdoa agar firman yang kami dengar hari ini membawa perubahan dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kami, memberikan kami kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan hidup dan kekuatan untuk tetap setia pada janji-Mu, baik dalam suka maupun duka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Kami memohon agar Engkau menyentuh hati mereka, menguatkan iman mereka, dan memberi mereka pengharapan yang baru. Jika ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan masalah, kami mohon agar Engkau memberikan penyelesaian dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, memohon agar Engkau terus menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Lindungi kami dari segala bahaya, beri kami hikmat dalam setiap keputusan yang kami buat,
dan biarlah kami selalu berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Saat kami menutup waktu renungan ini, kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan, baik yang kami lihat maupun yang tidak kami lihat. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dalam setiap hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.